Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang saya banggakan, perkenalkanlah saya Yastitia Almanisa. Pada kesempatan di bulan Ramadan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul kemampuan mengontrol diri. Baiklah, salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan hewan itu adalah self-control. Kalau hewan lebih didorong oleh instingnya. Manusia juga punya insting, tapi insting itu bisa dikontrol. Sementara kalau pada hewan, dia biasanya kesulitan, apalagi ketika menghadapi situasi-situasi kritis. Misalnya lapar. Hewan meskipun jinak, tapi kalau lapar dia bisa jadi beringas. Tapi kalau manusia, dia punya kemampuan untuk mengontrol. Nah, maka kontrol ini biasanya menyangkut 3 hal, yaitu control of impulse, kemudian control of emotions, dan yang ketiga kemudian control of movement. Jadi manusia itu memiliki kapasitas untuk mengendalikan impuls, dorongan-dorongan primitifnya. Jadi sebetulnya lapar, tapi karena ada perintah puasa dan memang ingin puasa, maka lapar itu ditahan. Nanti baru setelah berbuka dia bisa makan. Tapi kalau hewan kan nggak bisa. Meskipun lapar dia terus akan makan gitu. Bagaimana untuk memenuhi rasa laparnya? Yang kedua yaitu mengontrol emosi. Supaya apa? Supaya tidak meluap-luap. Karena kadang ketika sedang marah, kadang-kadang tidak terkendali. Nah, itu tidak bisa mengontrol emosi. Sedih juga begitu, jadi baperan, kalau ada apa-apa terus lalu mengasingkan diri. Nah, ini adalah contoh tidak bisa mengontrol emosi. Ada juga yang kesulitan mengontrol movement, mengontrol gerakan. Terkadang ada teman kita kalau sholat gitu, misalnya gerak-gerak, matanya kemana-mana, padahal dia tahu bahwa sholat itu harus tertib, harus khusyuk, harus tumakninah. Tapi mungkin karena kesulitan mengontrol movement, jadi dia gerak-gerak tanpa dia sadari. Terkadang karena kebiasaan. Nah, dengan kemampuan mengontrol impuls, mengontrol emosi, mengontrol gerakan tadi, kalau manusia pertama memiliki kelebihan yaitu dapat merencanakan. Perilaku itu tidak selalu spontan. Tapi kalau manusia, dia bisa merencanakan, kemudian dia bisa evaluasi ada atau tidak alternatif tindakan yang lebih pas. Kalau hewan instingtif saja, mau mencakar atau lawan atau mencakar siapapun, dia akan lakukan tanpa pertimbangan. Tapi kalau manusia, dia punya pertimbangan, dia mau marah, waduh ini atasan nih, nggak boleh, kalau saya lampiaskan saya bisa dipecat. Kemudian bisa evaluasi alternatif tindakan apa yang paling benar ketika menghadapi suatu situasi. Tidak mudah baperan misalnya. Karena dia bisa mengkontrol, nggak apa-apa, tidak perlu dimasukkan di dalam hati. Terkadang hal-hal yang tidak terlalu penting tidak perlu dimasukkan di dalam hati. Entah itu penilaian orang, komentar orang. Karena penilaian seseorang itu tergantung kepentingan dan selera masing-masing. Kalau semuanya harus kita masukkan di dalam hati, nanti hati kita penuh dengan penilaian orang, bukan dari apa yang kita inginkan. Di dalam agama dicontohkan misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 134, ketika menerangkan ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang terus bisa berinfak meskipun dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadziminal ghaizah, kemudian dia bisa mengendalikan amarahnya, impulsnya, emosinya. Misalnya kalau memang itu patut dimarahi tapi nggak salah, dimaafkan saja. Kemudian ada pula wal afina anin nas, dia bisa menjadi seorang pemaaf. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang baik itu dicintai oleh Allah. Orang yang bisa mengendalikan diri, terus berbuat baik, meskipun sebetulnya situasinya tidak mengenakan, tapi terus dia tetap berbuat baik. Nah, malah kalau di dalam hadis Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim pernah suatu ketika mengatakan begini, laisa syadid bisura'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat ataupun terampil dalam berkelahi, orang yang jagoan, bukan. Itu bukan orang kuat. Kata Nabi, innama syadid, orang kuat itu mereka yang yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengkontrol diri, orang yang bisa mengendalikan dirinya indal ghadab, pada saat lagi emosi, pada saat lagi marah. Dia sebetulnya pengen marah tapi dia tahan. Nah, itulah orang kuat. Karena kalau bukan orang kuat, kalau marah pasti dia lepas. Tapi kalau dia orang kuat, dia bisa mengendalikan diri meskipun sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal, misalnya mau marah atau menyakiti atau apa, tapi itu tidak dia lakukan. Karena dia ingin menjadi orang baik, kemudian menjadi muhsinin, maka dia tunjukkan dengan kemampuan untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.